Jadi ini sih sebenarnya alasan secara pribadi ya, kenapa mau buka usaha. Dulu itu memang sempat di kampus itu diamanahkan menjadi presiden mahasiswa ya. Dulu sempat diamanahkan, sehingga ketika lulus itu, saya jurusan dari sipil ya. Itu dulu ketika lulus itu udah banyak banget sebenarnya yang nawarin pekerjaan di bidang sipil. Cuman di satu sisi ketika saya kerja kepada orang lain gitu ya, saya cuman berpikir ini cuman versi saya aja gitu ya. Dari versi saya itu merasa bahwa kalau misalnya kerja sama orang lain, dulu itu kan hobinya demo gitu ya, suka ngomong kayak gini, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Cuman kalau misalnya sekarang kerja sama orang cuman buat berpikir diri sendiri, kayak ngerasa hati gue tuh berpikir kayak, dulu lu tuh teriak-teriak hidup rakyat Indonesia, sekarang lu cuman berpikir buat diri lu sendiri gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan, oke lah, mungkin salah satu idealisme ini bisa terjaga dengan cara membuka usaha. Kita bisa membantu rakyat Indonesia dengan cara yang lebih konkret mungkin. Kalau dulu itu demo gitu ya, banyak yang suka dan juga banyak yang nggak suka juga. Kalau sekarang mungkin ya dengan cara membuka lapangan pekerjaan, itu menjadi idealisme yang terus harus dijalankan. Yang menarik ya, jadi ketika membuka usaha itu kurang lebih sekitar 6 bulanan lah ya. Dulu pas itu buka di bulan April, kalau nggak salah dulu itu Ramadan itu di bulan Mei. Itu namanya ngebuka usaha, orang abis itu bingung, kok nggak ada yang beli loh gitu loh, kan bingung kan. Nah dari sana gue sama partner gue coba memutuskan, oke gini, kita coba berbisnis itu bukan hanya mencari untung, tapi ada bisnis yang lebih dari bisnis sama manusia, tapi berbisnis dengan Tuhan loh gitu. Jadi pada saat itu momennya tepat dengan Ramadan, kita memutuskan pokoknya hari itu ada pesanan atau kagak, pokoknya kita setiap hari harus ngasih aqua ke masjid buat buka. Gimana caranya, mau pakai uang lu sendiri kayak atau apa, bodo amat gitu, pokoknya lu harus ngasih ke masjid. Dan nanti total keuntungan di bulan itu, berapapun itu untungnya, disedekahin 20% ya totalnya. Jadi gue inget banget di sana, ketika sebelumnya itu gue nggak ada, ya sebulan itu, jadi itu kan posisinya setengah bulan gue udah mulai, itu tuh ya paling cuman ada orang beli mentok itu cuman 500.000 gitu loh, itu udah mentok banget gitu 500.000. Terus abis itu gue ngelakuin itulah, di akhir bulan itu bener-bener langsung diijabah bro gitu ya. Jadi gue juga nggak kepikiran juga sih secara logika gitu ya, tiba-tiba di saat itu gue bisa dapat sekitar 5 juta rupiah. Maksudnya gue nggak kepikiran bisa dapat uang 5 juta gitu loh dari situ gitu. Dari situ wah gila banget nih. Akhirnya gue inget banget, gue dapat di situ gaji pertama gue 200.000 ketika gue ngebuat bisnis, 200.000. Jadi setiap bulan itu akhirnya kita ketagihan lah, dari keuntungan itu kita sedekahin. Kalau di dalam agama gue itu dikasih 2,5%, cuman gue tuh melebihkan dari 2,5%. Kenapa? Karena ada tangan-tangan yang tak terlihat. Bisnis ini bukan hanya masalah untung, tapi banyak juga bisnis itu masalah keberkahan, ada juga masalah kemenangan dari sudut pandang konsumen, ada juga dari kepercayaan, kejujuran, banyak lah nilai dari bisnis gitu ya. Dari sana akhirnya kita ketagihan buat sedekah. Ada suatu hal yang nggak terlihat lah kayak gitu dari sedekah-sedekah yang kita berikan kepada orang lain kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalin, nama gue Kudsianul Fawaid ya. Gue sekarang usianya 25 tahun, masih muda banget sebenarnya ya buat secara usia gitu ya. Saat ini bisnis kita di bidang percetakan kemasan atau di industri kemasan, atau bisa dilihat di ricepack.id. Ricepack ini adalah sebenarnya kita itu uniknya itu kita nggak punya mesin bro. Kalau memang teman-teman tahu ya, mesin di percetakan tuh mahal banget. Posisinya paling murah 2 miliar, ada yang sampai 7 miliar. Coba lu mau buka usaha, nggak ada modal sebesar itu. Gue itu mulai usaha tuh modal tuh 0 loh. Jadi buat teman-teman yang emang mau buka usaha, sebenarnya nggak usah takut gitu ya. Buka usaha, buka aja dulu. Modal gue 0 kok. Nggak ada bantuan sama sekali dari orang tua. Gue modalnya bener-bener 0 kayak gitu. Usaha sendiri semuanya. Jadi tanpa adanya mesin gue bisa gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat apa yang dibutuhkan oleh market dan apa yang memang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang ada. Jadi di percetakan ini yang menjadi permasalahannya itu adalah di Bekasi ya, khususnya di Bekasi itu banyak UMKM yang mana sebenarnya dia itu punya mesin tertentu gitu loh. Maksudnya mesin tertentu gimana? Dia cuma punya mesin A, punya mesin B doang, punya mesin C. Sedangkan untuk membuat suatu kemasan itu harus butuh mesin A, B, C, D, E, F, G lah banyak gitu loh. Tugas Ricepack di mana? Tugas Ricepack adalah pertama menghubungkan mereka semua gitu ya. Jadi ketika konsumen ke kita taunya jadi doang.
Cuman di balik itu kita yang menghubungkan semua vendor nih ya. Jadi kita sekarang kurang lebih ada 100 vendor yang kita bisa berdayakan. Jadi vendor-vendor ini kita lah yang membantu mereka gitu ya. Menghubungkan dari satu titik ke titik lain, menghubungkan dari vendor A udah selesai, kita lanjut ke vendor B, dari vendor B selesai ke vendor C kayak gitu ya. Itu yang kita hubungkan. Nah, terus yang kedua, RisePack ini bagaimana caranya kita menjelaskan kepada banyak orang gitu ya bahwa kita itu menjaga secara kualitas. Kalau mungkin dia nyetak di tempat lain, udah terima selesai gitu aja, dia nggak tahu kualitasnya. Kalau kita cek kualitasnya bagaimana, sehingga dari konsumen itu terbantu, dia tahu kualitasnya, dia nggak ngerti bisa konsultasi secara gratis, dia nggak bisa desain, kita bantu desain. Buat vendor, dia nggak punya market, kita bantu dia dapat market. Kita bilang ke dia, nggak apa-apa harga lu lebih mahal daripada yang lain gitu ya, daripada orderan-orderan yang lain. Tapi secara kualitas lu harus bagus. Kita naikkanlah level mereka, kita bantu mereka. Buat apa? RisePack ya namanya, berkembang. Yang berkembang apa? Bukan hanya orang-orang di dalam RisePack sendiri, tapi orang-orang di dalam percetakan. Konsumen-konsumen tuh harus berkembang juga, bro. Jadi itu yang menjadi nilai kita sebenarnya. Iya, jadi kalau boleh dibilang ya, sebenarnya kenapa sih gitu ya, dari banyak yang nanya, kok dari sipil kok bisa tiba-tiba terjun ke printing atau ke percetakan? Kalau dari gue pribadi ya, itu merasa bahwa sebenarnya pertama apakah salah? Dikatakan salah enggak juga, dibilang benar juga enggak juga. Cuman gue itu merasa bahwa pendidikan itu sebenarnya yang paling tinggi dan paling penting itu bukan di permasalahan, oh lu anak sipil, lu harus kerja di sipil. Itu oke, itu benar gitu ya. Cuman yang paling benar itu adalah pendidikan itu sebenarnya membangun pola pikir. Jadi ya ketika lu anak sipil, lu nggak kerja di sipil, nggak ada masalahnya. Yang penting secara pemikiran itu kita tuh jauh lebih dewasa dan lebih berkembang. Dan kenapa itu terjun ke dalam anak sipil kok bisa terjun ke dalam percetakan? Itu sebenarnya karena yang kita lihat itu adalah masih banyak permasalahan di percetakan ini ya, karena gue tinggal di Bekasi dan melihat di Bekasi itu banyak banget UMKM percetakan yang gue nggak pernah temuin sebelumnya. Karena dulu kuliah di Bogor itu nggak ada nih, percetakan tuh banyak banget, UMKM tuh banyak banget. Dan mereka itu ketika ditanya nggak tahu bagaimana mereka memasarkan produk mereka kecuali mereka dari offline store-nya aja. Nah dari sanalah timbul gerakan hati. Ditambah juga di dekat rumah itu nggak ada tempat percetakan. Akhirnya berpikir, sekalian aja nih buka kayak gitu. Akhirnya mencarilah partner. Pada saat itu temen gue Thomas, teman SMA dulu gue ajak kayak gitu. Akhirnya kita berdua ngebuat lah. Kalau dibilang langsung rame enggak sih. Jadi gue tuh inget ya dulu. Jadi ketika dulu ngebuka usaha gitu ya, kita itu dulu itu RisePack itu bukan fokus di kemasan. Dulu itu kita ngebuat, berpikirnya itu semakin banyak produk yang kita jual, itu bakal semakin banyak dong orang yang bakal datang. Tapi realitanya nggak kayak gitu. Gue pernah jualan kunci ya, duplikat kunci. Gue pernah jualan stempel kayak gitu. Gue belajar dulu buat duplikat kunci gitu ya kan, kayak sampai kayak belajar jadi maling gitu. Ngebobol kunci itu gimana ya, belajar juga gitu loh. Dulu gue inget ketika gue ngebuka pertama kali gitu ya, sekitar 1 minggu itu nggak ada satupun orang yang datang, nggak ada satupun. Akhirnya gue inget ada ibu-ibu datang ya, di hari ke-7 dia datang buat beli duplikat kunci. Lu tahu rasanya gimana gitu? Rasanya seneng banget. Dia cuma datang beli duplikat kunci. Berapa harganya? Dulu promo gitu ya, cuma 1.000 gitu. Untungnya berapa? Gopay untungnya. Untungnya GoPay itu senang banget gitu rasanya. Udah seminggu nungguin gak ada yang datang gitu, sekali datang, untung GoPay itu rasanya senang banget gitu ya. Dan dulu nggak pernah kepikiran kayak sekarang. Dulu tuh berpikir kayak tiap hari ada orang mau beli, setiap hari ada orang nanya, itu nggak kepikiran kayak gitu ya. Cuman dulu itu ketika awal membuka usaha, gue itu sama partner gue itu mengatakan bahwa usaha itu harus diseriusin. Kenapa? Kalau memang kita usaha, kita harus full time menjadi orang yang memang usaha. Sehingga dulu memang kalau dikatakan emang kelihatannya gitu ya, lu usaha nggak ada yang datang, emang bener. Tapi apa yang gue lakukan? Gue di situ berpikir kayak gitu ya. Oh gimana sih caranya biar rame? Gue belajar di situ digital marketing. Gue belajar gitu, cara buat website, cara ngeiklan. Jadi dalam arti walaupun gak ada orang yang datang, gue tetap berangkat jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Itu setiap hari kayak gitu. Jadi kita tetap walaupun gak ada orang beli, tetap jam 8 pagi, jam 8 malam kita pulangnya. Ngapain di sana? Kalau kita belum ada customer, kita berpikir gimana caranya ada customer. Karena apa? Karena gue memutuskan bahwa usaha ini atau bisnis ini menjadi full time gue, pekerjaan gue, bukan sampingan gitu loh. Kecuali gue udah punya duit banyak banget gitu kan, gue pasti menjadikan itu sampingan. Tapi gue tahu gue sedang berusaha, gue sedang fase berjuang menjadikan itu menjadi fase yang full time bagi gue. Dulu nggak berpikir bahwa sehari bisa dapet 100.000 aja udah alhamdulillah gitu ya. Cuman sekarang ya udah berbeda lagi karena udah banyak orangnya, 100.000 pasti nggak bakal cukup dong kayak gitu. Hal-hal kayak gini sih yang menarik gitu ya dari dalam bisnis.
Terus kenapa kok bisa ke percetakan, kemasan gitu loh. Yang dulunya duplikat kunci mungkin dalam pikiran orang nggak kebayang gitu. Lu duplikat kunci tiba-tiba ke percetakan, kemasan lo gitu kan. Bisnis ini sebenarnya di zaman sekarang di industri 4.0 itu sangat memungkinkan buat kita mengkolek data ya. Jadi gue akuin memang di tim Risepack ini isinya anak muda. Jadi semuanya digital native-nya itu bagus gitu ya. Dari setiap ada konsumen yang masuk, mau dia closing, mau dia nggak closing, mau dia untung ataupun nggak untung, kita catat semuanya. Semuanya kita catat. Dari big data itu, mungkin ada puluhan ribu data yang udah semuanya konsumen itu pernah nanya harga, nggak jadi closing, dan lain sebagainya. Kita analisis data itu. Dari itu semua, mana nih datanya nih gitu, yang paling menarik. Ternyata di antara semua, gue ternyata ngebuat kemasan itu, satu kemasan itu udah setara dengan ngebuat 100 duplikat kunci misalnya. Ya daripada gue capek-capek 100 duplikat kunci, gue lebih worth it mendingan ngebuat satu kemasan dong, kan kayak gitu. Nah, akhirnya dari data itulah kita masuk ke dalam niche market yang alhamdulillahnya ternyata itu menghasilkan ya. Sebelum packaging itu kita ada undangan. Pas undangan kita udah mau launching, pas banget dulu pandemi di 2020. Jadi udah di launching, udah di branding. Totonya pandemi, akhirnya kita gulung tikar di undangan, akhirnya kita fokus di packaging. Alhamdulillah, packaging ini lumayan menguntungkan lah, dan juga lebih banyak percetakan yang dibantu. Itu yang kita senang sebenarnya. Sejauh ini ya, di Risepack ini kita sudah memberdayakan kurang lebih ada 100 vendor ya, 100 vendor yang tersebar di kota Bekasi dan juga di kota Jakarta. Kita membantu mereka gitu ya. Dan pemberdayaan kita bukan hanya dalam arti secara skala ekonomi ya, kita juga membantu dengan apa? Vendor, kita naikkan kualitas mereka gitu ya. Mereka yang sebelumnya misalnya ngebuat suatu pekerjaan itu hanya cuma sebatas jalan aja. Kita menambahkan uang kepada mereka dengan syarat mereka harus menaikkan kualitas mereka. Yang awalnya level pekerjaan mereka gak bakal diterima di level industri, mereka naik nih kualitasnya. Kita bantu mereka secara keuangan. Maksudnya secara keuangan gimana? Secara pembayaran kita lebih baik kayak gitu ya. Terus habis itu kita ngebantu mereka. Ada vendor yang dia itu dapat orderan tuh banyak banget, tapi nggak pernah untung begitu-begitu aja. Kenapa? Pas kita cek perhitungan modalnya salah, ya kita ajarkan kepada mereka. Jadi kita bener-bener lebih ngerasa seneng gitu bahwa keuntungan dari suatu orderan ini ya kita bagi ke banyak orang gitu. Lu juga bisa berkembang juga loh. Jangan gue sendiri yang berkembang, lu juga berkembang, gue juga berkembang. Itu. Terus habis itu kita juga bantu. Ada ibu-ibu, ada anak yatim piatu, kita bantu ketika ada orderan, kita harus nge-packing kayak gitu, kita minta bantuan kepada mereka. Kenapa? Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dipekerjakan oleh mesin, tapi bisa juga dipekerjakan oleh manusia. Kalau bisa ngebantu, manusia bisa ngebantu secara nggak langsung, ya kenapa kita nggak ngelakuin itu juga, kayak gitu. Jadi kurang lebih, kalau ada setiap orderan itu bisa sampai 30-40 orang per orderan kayak gitu. Dan orderan kita sebulan itu kurang lebih bisa sampai 40-50 kayak gitu ya. Nah, itulah total yang bisa biasanya kita berdayakan kurang lebih. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang emang pengen ngebuat bisnis ya. Ini sih sebenarnya preferensi saya pribadi gitu ya, preferensi gue pribadi. Kalau gue itu memang dulu itu berpikir gini, di bisnis ini sebenarnya semua orang tuh bisa, karena gue ngeliat orang tua gue dagang tanpa adanya ilmu. Belajar bisnis itu bisa aja gitu loh dagang. Dan gue berpikir kayak, ngapain sih ada sekolah bisnis, ada sekolah manajemen, buat apa kayak gitu loh. Tapi setelah gue terjun ke dalam usaha, ternyata bro gitu ya, ternyata memang ilmu bisnis itu penting banget gitu ya. Gue belajar dari komunitas-komunitas, ada komunitas tangan di atas, ada komunitas HIPMI dan lain sebagainya. Gue belajar terkait bisnis dari nol kayak gitu. Ternyata kalau boleh dibilang, bisnis itu berbagai macam-macamnya. Ada memang yang modelnya bisnis itu kalau gue menganut preferensinya adalah gini, bahwa perusahaan itu gede itu dari mana? Perusahaan itu gede dari suatu hal yang disebut dengan modal. Jadi kalau boleh dibilang ketika ada modal, dia perusahaan bakal semakin gede. Perusahaan itu gede, kalau dari perusahaan-perusahaan gede itu biasanya dari pinjam ke bank, kayak gitu kan. Nah kalau gue dengan partner gue itu meluruskan bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana? Yang kita lakukan adalah, oke, kita di sini emang pemilik kayak gitu. Tapi jangan sampai lu tuh lebih gendut daripada perusahaan lu. Oke, lu ada keuntungan, lu ambil semua. Perusahaan lu nggak dapat apa-apa, lu nggak bakal berkembang. Jadi yang kita lakukan sejauh ini, kita pun digaji. Jadi nggak ada cerita kayak gue dapat uang lebih banyak dari perusahaan. Kayak, lu pengusaha uang lu banyak. Enggak bro, gue digaji juga. Kenapa? Karena gue sekarang masih muda. Gue 25 tahun gitu ya. Gue berpikir bagaimana perusahaan gue dalam beberapa tahun ke depan itu bisa lebih banyak, lebih berkembang. Dan gue juga terbantu gitu ya. Jadi gue nggak pernah berpikir bahwa ada keuntungan gue ambil, nggak kayak gitu. Jadi kenapa dari yang awalnya cuma 2 orang, sekarang bisa sampai 20-an orang? Itu kenapa ya? Karena kita ngebiayain, ada keuntungan kita balikin, kita investasi lagi. Ada uang kita balikin ke investasi lagi.
lagi ke modal dalam perusahaan. Sehingga apa? Akhirnya gua itu selama 3 tahun itu belum pernah ngerasain adanya gaji yang gede itu, UMR itu nggak pernah. Sedangkan gua udah nikah. Apa yang gua lakuin sama partner gua? Kita mencari peruntukan di tempat lain gitu ya. Kita jualan motor, kita jualan lain kayak gitu. Buat apa? Buat kita tuh dapet uang dari tempat lain buat memenuhi kehidupan kita. Kita di sini nggak pernah berharap bisa dapat uang gede gitu ya. Karena kita tahu bisnis kita lagi berkembang dan kita nggak pernah berharap bahwa kita dapat uang banyak di sini. Kalau dapat uang banyak kita balikin lah ke semuanya, ke karyawan, ke teman-teman vendor, kita kasih bonus, kita balikin ke mereka. Kita juga nggak dapat kayak gitu. Kenapa? Karena kita pengen membangun bahwa Risepac ini dimiliki oleh siapapun gitu ya. Maksudnya apa? Setiap karyawan berhak memiliki itu. Semuanya pun bisa memegang Risepac. Kenapa? Karena perusahaan itu berkembang karena orang-orang di dalamnya berkembang, sehingga kita nggak mau mengambil itu lebih banyak. Sehingga alhamdulillahnya banget ketika kita injek dana dari keuntungan kita injek dana, akhirnya Risepac lebih berkembang hingga saat ini. Mungkin sekarang kita sebulan udah bisa dapat ratusan kayak gitu ya. Cuman kalau kita bertahan dengan segini mungkin bakal stagnan. Kita berharap di tahun depan kita bisa dapat miliaran. Kita berharap di tahun depannya lagi dapat belasan miliar. Kita berharap tahun depannya lagi dapat ratusan miliaran. Yang mana akhirnya bisa memotong waktu yang awalnya mungkin orang bisa sukses dengan model bisnis model seperti ini itu 20 tahunan, kita cukup 5 tahun aja. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya lebih mementingkan perusahaan daripada dirinya sendiri. Mungkin ini yang dibuat banyak orang tuh nggak banyak berpikir bahwa lu tuh usaha lu bakal kaya. Enggak bro, gue digaji sama usaha gue sendiri. Gue ikut kerja gitu ya. Gue masuk ke kantor nggak kayak orang-orang punya usaha ditinggal. Gue juga masuk ke kantor kayak gitu. Kenapa? Karena itu mental gitu ya. Menurut gue itu mental gitu. Lu punya usaha nggak lu seriusin, ya lu juga nggak bakal dapat hasil yang serius gitu. Lu dapat hasil juga bercanda. Lu punya usaha lu seriusin, ya lu juga dapat hasilnya serius. Itu yang gue pegang bro, kayak gitu. Kita pernah jalan rugi, kita pernah nyetakin nggak sesuai spesifikasi, kita jalan rugi, pernah nggak? Pernah. Makanya gue selalu menyampaikan ke teman-teman karyawan di sini gitu ya, teman-teman tim gue di sini semuanya, gue menyampaikan bahwa dalam berbisnis atau kita ngejual barang bukan hanya sekedar lu untung gitu loh. Lu jual 100, modal lu 50, bukan cuma sekedar kayak gitu. Tapi ada suatu hal lain ketika kita misalnya, Mas, ini dari konsumennya reject misalnya kayak gitu. Gue bilang, oh ya udah, rejectnya salah siapa? Salah kita misalnya. Semua kesalahan dari kita, bukan dari konsumen. Oke, coba tanya ke vendor. Dari vendor gimana? Dari vendor ternyata ada kesalahan. Dan dari vendor misalnya nggak mampu untuk mengganti itu. Ya udah, oke, kita ganti. Nggak apa-apa. Kita cetak lagi. Rugi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada suatu nilai lain gitu ya. Dalam berbisnis itu bukan cuma untung atau rugi, tapi kepercayaan. Jadi ketika lu rugi, lu menyampaikan kepada gue, ya itu bakal gue ganti loh. Makanya kita ada garansi kayak gitu. Banyak banget. Ada vendor yang pernah hilang. Dulu dia vendornya seneng pas dapat orderan banyak, oh kayak udah pengen nikah, hilang, akhir-akhir minjem duit. Ada yang kayak gitu. Orang ini banyak. Nah, tugas kita di sana adalah hadir buat apa? Buat meningkatkan kualitas mereka, membantu mereka biar lu tuh nggak rugi loh, biar lu tuh ada proyek lu bisa jalan efektif. Itu tugas kita di sana. Kalau misalnya ada rugi atau permasalahan, siapa yang nanggung? Kita. Jangan pernah kayak berpikir kayak cuman kita tuh proses, oh lu tuh cuman sebagai orang yang jualan lagi. Enggak gitu. Kita memanajemen vendor semuanya, kita menjaga kualitasnya, kita juga memberdayakan mereka, kita membantu konsumen untuk mengetahui produknya lebih mudah, mengefisienkan. Itulah tugas kita Risepac di sana hadir. Ada momennya. Jadi momen-momen itu adalah, jadi di usaha kita ini, kita itu selalu punya ada rapat mingguan, ada rapat bulanan, evaluasi catur bulan, itu kita ada semuanya. Apa yang nyebabin kita tuh yakin bahwa usaha lo itu berkembang atau enggak? Lo harus mantau usaha lo. Usaha lo jangan cuma asal dibuat, abis itu udah dilepas begitu aja, jangan. Lo harus ngelihat berapa sih keuntungan lo, apakah ada kenaikan omsetnya itu setiap bulannya, apakah keuntungannya naik atau enggak. Nah, gue itu mengatakan itu mulai worth it adalah kapan? Ketika gue udah mulai bisa ngebangun kantor sendiri, mulai bisa orang-orang sekitar yang awalnya berpikir kayak, lu tuh nggak bisa apa-apa, lu nggak ada masa depannya. Di saat posisi itu kita balaslah dengan karya gitu ya. Maksudnya oke, orang-orang lain tuh boleh berkata apapun, cuman yang bisa menentukan masa depan adalah diri lu sendiri gitu ya. Kita balas dengan karya, kita lihat omsetnya naik, sehingga gue itu tertarik dengan bisnis. Apa, otak kita tuh dipaksa buat terus bergerak gitu. Lu rugi gitu, lu gimana tahun depan harus untung gitu anggapannya. Omset lu segini, gimana cara omset lu naik gitu kan. Oh, lu nambah orang, oh lu nambah budget gitu ya, oh lu nambah apa-apa gitu. Gue jujur, gue tuh dulu cuman kayak berpikir kayak sebulan bisa ya dapat setahun 100 juta kayaknya gede banget gitu. Berarti kan sebulan kurang lebih 9 juta 8 juta ya.
Itu tuh susah banget bro, mikir dapat uang segitu tuh susah banget, kagak kepikiran sama sekali gitu loh. Kayak dapat 8 juta, gimana dapat uang segitu gitu ya. Dapat omset ya, omset bukan profit, dapat omset 8 juta gimana tuh, stres banget gitu. Cuman setelah kita, oh gini loh, kita belajar, kita berguru sama orang-orang yang lebih ahli, kita ikut komunitas, oh caranya kayak gini. Mulailah kita tahu, oh dapat 100 juta segini. Dulu yang sebulan kita cuma dapat 8 juta, dapat berapa. Sekarang kayak satu konsumen 8 juta gitu, mungkin ternyata gitu loh. Ada hal-hal yang sebenarnya itu proses gitu ya, kesabaran memang. Kesabaran, makanya kenapa perusahaan-perusahaan gede itu puluhan tahun, karena mereka melewati fase kesabaran yang panjang. Ya lu baru 3 tahun jalanin bisnis, lu baru dapat omset kecil, lu udah kecewa. Ya bangun bro, usaha-usaha di sana tuh udah puluhan tahun, udah ada yang ratusan tahun. Kalau lu mau ngebandingin sama mereka, ya lu harus effort, lu harus kuat juga. Kenapa gue masih kuat itu juga bro alasannya? Karena gue tuh terkadang suka mikir, oh usaha ini gue udah mau jatuh. Cuman gue berpikir, ya gue baru ngejalanin 6 bulan. Kompetitor gue udah jalanin 12 tahun. Lah dia 12 tahun ngerasain susah kayak gue gitu loh. Lalu baru 6 bulan udah kecewa gitu. Ya lu itu harus kuat mental lu. Nah di sana, jadi menurut gue buat lu semua yang lagi usaha, paling utama adalah mental lu yang harus kuat gitu. Karena kalau jantung lu nggak kuat, lu bakal senam jantung gitu kan. Rugi gitu kan. Tiba-tiba udah capek-capek, rugi, nggak bisa bayar karyawan, kan stres juga gitu. Aduh nggak bisa bayar karyawan. Cuman ketika mental lu kuat, niat lu lurus, insya Allah lah semuanya pasti bakal dibablas gitu sih. Mimpi besar gua di Risepack satu ya, sesuai dengan namanya, Risepack gitu ya, berkembang. Kita bakal berkembang, bukan guanya doang, tapi juga orang-orang di dalamnya, karyawan di sini pun semuanya ikut berkembang. Semua orang-orang vendor-vendor kita, mitra kita juga ikut berkembang. Apa harapan gue? Gue berharap semua vendor gue bisa tersebar di seluruh Indonesia. Gue bisa lebih banyak orang yang gue berdayakan lagi. Karena itu adalah suatu kebahagiaan yang lebih dari sebuah uang gitu loh. Maksudnya kita bisa ngasih kerjaan orang, abis itu orang itu ngerasa, makasih ya mas, itu membahagiakan banget gitu loh. Orang yang anak yatim piatu kita kasih pekerjaan dan dia bisa menghasilkan uang, itu tuh suatu kebahagiaan yang udah berbeda gitu ya. Sehingga kita berharap di masa depan nanti apakah jalan yang akan kita ambil kita menjadi startup ya, atau apakah kita menjadi perusahaan terbuka IPO, semua itu akan kita coba gitu ya. Jadi kita berharap banyak vendor yang lebih terberdayakan, karyawan kita juga lebih banyak. Kita berharap tahun depan kita punya 40-50 karyawan gitu ya. Itu sangat memungkinkan banget kayak gitu. Kalau dalam bisnis, acuannya tetap satu, omset dong. Ya mau bisnis apapun ya, kalau ditanya apa yang diharapin ya omset. Omset kita berharap ya kita bisa minimal tahun depan kita bisa per bulan 4 digit lah, kayak gitu. Oke, buat rekan-rekan, jadi jangan lupa ketika teman-teman mau buat kemasan, kita menyediakan kemasan, semua kemasan yang berbahan kertas, baik itu softbox, baik itu hardbox, ataupun corrugated box, kita menyediakan itu. Dan pastikan ketika teman-teman itu memesan ke kita, jangan berpikir cuman teman-teman mendapatkan keuntungan bagi teman-teman, tapi ada banyak UMKM yang sebenarnya teman-teman bantu. Bisa aja satu produk itu yang teman-teman order itu ngebantu 6 orang UMKM kayak gitu. Jadi ketika teman-teman order di Risepack, itu udah pastinya teman-teman membantu UMKM percetakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya teman-teman juga ngebantu pastinya kualitas pekerjaan teman-teman kita bakal jaga banget dong kayak gitu, karena kita ada quality control sendiri dan kita juga menjaga secara profesional, ada garansi juga. Jadi buat teman-teman yang membuat kemasan, silahkan bisa konsultasi secara gratis dan juga bisa order di risepack.id. Silahkan langsung buka aja risepack.id. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe Halo Bos, ada di Instagram dan YouTube, mungkin ada di bawah sini atau ada di description. Halo Bos adalah salah satu media yang menurut gue itu oke banget. Dia mengedepankan untuk memblow up pengusaha-pengusaha yang inspiratif dan sukses. Sukses terus buat Halo Bos.